Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bimbel Online Lulus ASN. Insya Allah hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang kisi-kisi soal dan jawaban untuk materi tentang TKP, tes karakteristik pribadi. Baik, sebelum kita mulai, mari kita mulai dengan lapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan lanjutkan soal dan jawaban TKP CPNS. Insya Allah hari ini saya akan berbagi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Khairul Rijal, CPNS Widya Iswara Balai Diklat Keagamaan Palembang, Kementerian Agama. Saya akan berbagi bagaimana eh, kita semua ya untuk mengasah kemampuan dan eh, kredibilitas kita untuk mempelajari tentang tes kepribadian kita masing-masing. Lanjut saja langsung kepada soal. Hari ini kita akan membahas tentang soal TKP. Sebelumnya, kita ingatkan kembali bahwa TKP adalah tes karakteristik pribadi ya seorang calon ASN, merupakan bagian dari seleksi kompetensi dasar atau SKD di dalam ujian. Nanti insya Allah ketika kita hendak mengikuti ujian CPNS, itu ada namanya eh, tes TKP, karakteristik pribadi, kemudian TIU, intelijensia umum, kemudian juga yang terakhir adalah TWK, tes wawasan kebangsaan. Adapun terkait dengan materi TKP, ada beberapa yang harus kita pelajari. Yang pertama tentang pelayanan publik, yang kedua tentang jejaring kerja, yang ketiga sosial budaya, yang keempat teknologi informasi dan komunikasi, selanjutnya profesionalisme, dan terakhir tentang anti radikalisme. Baik, teman-teman pejuang NIP sekalian, langsung kepada pembahasan. Soal yang pertama, Anda ditugaskan memberikan pelayanan kepada masyarakat, namun Anda merasa kurang sehat. Apa yang harusnya Anda lakukan? Baik, teman-teman, ada tersedia 5 jawaban. Ya, silakan untuk dipilih ataupun dicari ya, sesuai dengan kemampuan teman masing-masing. Saya beri waktu sekitar 10 detik ya dari sekarang. Baik, kita akan langsung saja membahas. Yang pertama, A. Tetap bekerja seperti biasa tanpa memberitahukan kondisi Anda. Nampaknya, kalau kita bekerja dengan kondisi kurang fit atau kurang sehat, tentu ini akan berpengaruh terhadap kinerja dan kualitas kerja kita. Bisa jadi pekerjaan kita lamban, tidak profesional, ya. Maka jawaban A ini kurang tepat. Yang B, meminta izin untuk beristirahat di rumah. Nah, ini juga cukup tepat, namun kita coba lihat opsi yang lain. C. Memberitahu atasan tentang kondisi Anda dan menawarkan solusi agar pelayanan tetap berjalan. Nah, ini cukup komunikatif ya kepada atasan bahwasanya kita memberitahukan keadaan dan kondisi kita saat ini yang sedang sakit. Apakah tetap disuruh untuk eh, bekerja atau ada solusi lain ya, win-win solution. Sehingga pelayanan tetap berjalan, kita pun bisa katakanlah kalau untuk diberikan kesempatan untuk istirahat atau berobat ke dokter itu jauh lebih baik. Yang D, datang terlambat dan pulang lebih awal tanpa izin. Nah, ini tidak mencerminkan seorang ASN yang profesional. Kita harusnya melaksanakan atau bekerja sesuai dengan SOP, datang tepat waktu dan pulang sesuai dengan ketentuan. Yang E terakhir, mendelegasikan tugas kepada rekan kerja tanpa pemberitahuan. Ini juga kurang profesional. Karena mendelegasikan, meminta teman, rekan kerja untuk menggantikan kita itu perlu juga ada izin atasan. Maka opsi yang paling tepat adalah teman-teman sekalian adalah jawaban yang mana? Ya, yang C ya. Nah, yang C ini memberitahukan atasan tentang kondisi kita, kemudian menawarkan agar diberikan solusi mana yang baik, mana yang terbaik untuk kita dan untuk instansi yang kita jalani. Seandainya adalah diberikan kewenangan oleh atasan untuk istirahat atau untuk berobat ke rumah sakit, itu jauh lebih penting dan juga pihak atasan pun bisa memberikan atau mencari backup atau pengganti kita. Baik,
kita lanjutkan kepada pembahasan selanjutnya. Teman-teman sekalian, soal yang kedua ya, kita ketahui bahwasanya seorang rekan kerja mengalami kesulitan dalam menggunakan sistem teknologi informasi yang baru yang diterapkan di kantor. Bagaimana sikap Anda? Teman-teman sekalian, ini terkait dengan teknologi ya dan informasi. Tentu kita harus mencari jawaban ataupun opsi yang sangat memungkinkan untuk jawaban yang benar-benar ya mengarah kepada teknologi informasi dan komunikasi. Jawaban yang A, menyarankan untuk membaca panduan yang telah disediakan. Ya, ini baik, tapi kurang memberikan sebuah guidance atau arahan yang tepat ya. Yang B, membiarkannya belajar sendiri agar lebih mandiri. Ini juga kalau kita lihat ya, teman kita mengalami kesulitan dan juga menggunakan sistem teknologi informasi ini terkategorikan orang yang mungkin ya kurang update ataupun agak terlambat dalam pemahamannya, maka tidak bisa kita lepaskan sendiri ya untuk belajar mandiri, tapi tentu perlu dipandu. Kemudian yang ketiga, yang C, menawarkan bantuan dan memberikan pelatihan singkat. Nah, ini nampaknya jawaban yang cukup baik ya. Kenapa? Karena kita menawarkan ya kepada rekan kita tersebut. Kenapa kita tawarkan ya? Karena bisa jadi dia bisa membutuhkan ya bantuan kita atau memang beliau inginnya belajar sendiri atau belajar di luar ya. Ketika kita tawarkan dan kita berikan ya pelatihan secara singkat untuk mengetahui ya bagaimana cara mengoperasionalkan teknologi informasi tersebut yang baru tersebut. Yang D, mengusulkan untuk kembali ke sistem lama yang lebih familiar. Tentu di zaman saat ini, ya era digitalisasi ini tidak mungkin kita melupakan ataupun menafikan kemajuan zaman dengan teknologi yang terbarukan ini. Informasi ataupun komunikasi yang terjadi pada saat ini itu semuanya sudah kembali kepada digitalisasi. Maka jangan kita mengulang kembali ya, mengusulkan untuk kembali ke sistem lama yang manual misalkan. Itu kurang tepat. Terakhir yang E, menyarankan untuk mengikuti pelatihan formal di luar kantor. Ini opsi lumayan, tapi akan memakan waktu dan juga biaya. Sehingga yang paling efektif, ya paling efisien, yang kita tawarkan adalah bantuan kepada rekan kerja tersebut dan juga kita memberikan pelatihan secara singkat agar mereka bisa terbantu dan mengerti. Ya, jawaban yang tepat adalah yang C. Oke, teman-teman sekalian, kita lanjut kepada soal yang ke selanjutnya, yakni soal ketiga. Anda menemukan bahwa data penting yang Anda kelola hilang. Nah, karena kesalahan teknis. Tindakan apa? Ini termasuk terkategori profesionalisme. Ya, bagaimana profesionalisme kita dipertaruhkan. Jawaban yang pertama A, menyalahkan tim IT atas kejadian tersebut. Ya, ini perlu kita klarifikasi dan cross-check. Apakah betul ya ini dilakukan kesalahan ini dilakukan oleh tim IT atau sebaliknya mungkin itu kesalahan pure murni adalah kesalahan dari kita ya. Yang B adalah segera melaporkan kejadian kepada atasan dan mencari solusi untuk memulihkan data. Nah, ini konkret ya. Tidak bisa kita memutuskan apalagi kita sebagai katakanlah bawahan atau staff ya. Kita perlu melaporkan ya apapun kejadiannya, mau itu kejadian yang tidak menyenangkan ataupun kesalahan, itu semua harus dikomunikasikan atau disampaikan kepada atasan dan meminta petunjuk dan arahan serta mencari solusi yang terbaik untuk memulihkan data yang seandainya data itu memang benar-benar hilang dan kita bisa melaksanakan sesuai dengan perintah atau atasan kita. Kemudian yang ketiga ataupun yang C, mencoba memulihkan data sendiri tanpa memberitahu siapapun. Seandainya kita tidak mengerti IT atau tidak mengerti dalam merecovery data, tentu ini jangan dicoba ya. Karena ini cukup
eh, membahayakan. Bisa jadi data tersebut benar-benar terdelete secara abadi, artinya tidak bisa di recovery lagi. Maka dari itu jangan dipakai opsi yang C ini. Yang ke selanjutnya adalah yang D, membiarkan saja dan berharap tidak ada yang menyadarinya. Nah, ini tidak baik, tidak profesional. Kenapa? Jika ada kesalahan, ya, atau terjadi kelalaian, perlu disampaikan, ya, jangan dibiarkan saja, sehingga ada solusinya. Terakhir, yang E, mengganti data tersebut dengan data lain yang mirip, tidak bisa, ya. Bisa jadi kalau seandainya itu data keuangan, maka tidak mungkin persis sama, ya, secara nominalnya. Maka opsi yang E pun tidak tepat. Jadi teman-teman sekalian, opsi yang paling tepat adalah opsi yang, ya, betul, yang B, ya. Segera melaporkan kejadian kepada atasan kita dan sama-sama memikirkan mencari solusi bersama untuk bagaimana menyelesaikan permasalahan tersebut, ya. Baik, kita akan lanjutkan ke pertanyaan yang ke selanjutnya. Dalam rapat tim, Anda memiliki pendapat yang berbeda dengan mayoritas anggota. Apa yang hendak Anda lakukan? Teman-teman sekalian, ini juga penting untuk kita eh, pedomani dan pahami bahwa dalam melakukan sebuah musyawarah, ya, ataupun diskusi, tentu tidaklah pendapat kita saja yang paling benar ataupun yang harus diperjuangkan. Akan tetapi perlu juga eh, mengadakan sinkronisasi atau penyesuaian, atau bahkan kita bisa melakukan eh, penggabungan, ya, ide-ide, tidak hanya ide dari kita pun juga dari anggota yang lain. Atau bahkan kita harus mencari tahu dulu apakah opsi yang kita sampaikan, pendapat yang kita sampaikan ini benar-benar tepat sasaran, ya. Maka kalau kita lihat dalam beberapa opsi jawaban, yang pertama, yang A, menyimpan pendapat Anda agar tidak menimbulkan konflik. Nah, ini tidak pas, ya. Karena sebenarnya pendapat ini adalah sebuah hak setiap orang. Boleh saja menyampaikan pendapat asalkan pendapat itu, ya, menurut kita, ya, yang mungkin tidak sama dengan lain, kita mempunyai pemikiran ataupun cara berpikir yang berbeda. Tapi tidak mengapa kita memberitahukan kepada anggota ataupun teman diskusi. Yang B, menyampaikan pendapat Anda dengan data pendukung dan tetap menghormati pendapat orang lain. Nah, ini nampaknya cukup tepat. Kenapa? Karena kita menyampaikan pendapat kita itu menjadi hak kita, dan juga kita untuk meyakinkan para audiens ataupun anggota perlu juga data-data pendukung sehingga menguatkan argumentasi yang kita sampaikan. Kemudian tetap kita sebagai anggota ataupun sebagai kelompok diskusi perlu mengejawantakan, ya, dan juga menghormati pendapat orang lain, ya, sehingga nanti ketika diputuskan rapat, yang terbaik adalah kita tetap menghormati keputusan mufakat bersama. Yang selanjutnya C, mengikuti pendapat mayoritas tanpa mempertimbangkan pendapat Anda sendiri. Ini tentu kita kurang percaya diri, ya, tidak confident, tidak percaya diri terhadap apa yang kita miliki, ya, khususnya pendapat. Jadi untuk pendapat ini tidak mengapa kalau kita ingin melaksanakan atau melontarkan pendapat kita. Ya, bisa jadi opsi yang kita tawarkan ini lebih tepat dan efektif dibanding dengan yang lain, yang mayoritas. Tentu ke depan kita harus menyampaikan dulu sehingga orang akan mendengarkannya. Pendapat yang kita usulkan ini apakah benar-benar tepat sasaran atau tidak. Nampaknya kurang tepat yang C, yang D, menyampaikan pendapat Anda dengan keras agar didengar. Nah, ini tentu dalam format ataupun forum, di forum diskusi, kita perlu menyampaikan pendapat dengan bil hikmah, bil hasanah, ya, dengan kebaikan, kelembutan, dengan lemah lembut, ya, sehingga orang yang mendengarkan itu merasa eh, meresap, ya, ke dalam hatinya, dalam pemikirannya, sehingga enak didengar. Tapi kalau kita menggunakan suara yang lantang, terlampau keras, itu mungkin bisa memicu hal-hal yang lain, ya, seperti itu. Jadi opsi yang D kurang tepat. Yang E, meninggalkan rapat karena merasa tidak dihargai. Nah, ini juga tidak tepat. Kenapa?
karena meninggalkan rapat tanpa adanya eh, alasan yang jelas dan merasa mungkin pendapat kita tidak dihargai itu tidak tepat. Maka kita harus menjadi orang yang profesional, mengikuti rapat dari awal sampai akhir sehingga kita bisa mendapati sebuah kesimpulan musyawarah secara mufakat, memilih keputusan yang terbaik secara bersama-sama. Maka jawaban yang tepat untuk soal nomor 4 ini adalah yang B. Kenapa B? Karena opsi B ini adalah opsi yang cukup tepat ya dibanding yang lain karena kita menyampaikan pendapat dengan data-data yang kita miliki untuk meyakinkan para pendengar peserta diskusi dan juga kita tetap menghormati eh, apa-apa saja yang diopsikan atau dilontarkan oleh pendapat anggota yang lain ya. Tetap kita menjaga kondusivitas diskusi. Jawaban yang tepat adalah yang B. Teman-teman sekalian, kita akan lanjut kepada soal yang selanjutnya adalah soal nomor 5. Anda ditugaskan bekerja dalam tim dengan anggota lain ya, dengan berbagai latar belakang budaya. Bagaimana sikap Anda? Nah, ini juga kita harus memiliki sikap toleransi yang tinggi sehingga tidak bisa kita menyamakan ya satu budaya tertentu saja, akan tetapi kita memiliki latar budaya yang berbeda. Yang pertama, yang A, opsi yang A adalah fokus pada pekerjaan tanpa memperhatikan perbedaan budaya. Ini terlalu apa namanya eh, individualis ya. Kita tidak bisa sebenarnya melakukan pekerjaan ini hanya dengan sendirian saja ya. Seperti kita tahu bahwa kita adalah manusia yang tidak luput ya, dari bantuan orang lain, makhluk sosial yang perlu ya sangat butuh kepada orang lain. Maka tentu kita sebagai eh, warga negara yang baik, khususnya sebagai pegawai yang baik, perlu juga memperhatikan perbedaan budaya sehingga kita eh, bekerja itu dengan hati yang senang, dengan suasana atau atmosfer yang beragam ya, dengan perbedaan budaya ini seharusnya membuat kita semakin berpikir secara beragam seperti itu. Dalam artian kita menghormati perbedaan budaya. Opsi yang B adalah mempelajari dan juga menghormati perbedaan budaya untuk menciptakan kerjasama yang baik. Nah, ini nampaknya opsi yang cukup tepat. Kenapa? Karena kita menghormati, kita menghargai, ya. Kita juga mempelajari apa saja yang dipedomani ataupun dimiliki oleh teman kerja kita, ya. Bisa jadi budayanya, bisa jadi eh, sosialnya. Kita mencari tahu, ya, bagaimana budaya-budaya teman rekan kerja kita di kantor ya. Sehingga dengan kita tahu, kita akan mengerti dan katakanlah legowo ya. Kita akan toleransi kepada saudara atau rekan kerja kita yang berbeda budaya. Sehingga endingnya adalah membuat suasana kantor menjadi baik. Opsi yang C meminta dipindahkan ke tim lain yang lebih homogen. Nah, ini tidak tepat. Kita terlalu fanatik ya atau individualisme karena kita pengen satu atmosfer saja atau satu budaya saya tidak tepat menurut saya ya. Kemudian yang D menghindari interaksi dengan anggota tim yang berbeda budaya. Ini juga kurang tepat sama seperti opsi C. Seharusnya kita siap ditempatkan dimanapun ya dan di latar belakang apapun ya kita bisa berkolaborasi dengan siapapun itu ya. Yang E mencoba mengubah kebiasaan mereka agar sesuai dengan budaya kita ini juga kurang tepat. Memaksakan ya, tidak boleh memaksakan keyakinan ataupun budaya kita kepada orang lain karena itu adalah pilihan dan pilihan itu tidak bisa dipaksakan. Baik teman-teman, kalau kita lihat soal yang 5 tadi, maaf, eh, adalah jawaban yang paling tepat kalau kita lihat dari opsi kelima ini adalah jawaban yang B. Kita menyampaikan pendapat kita ya, maaf, opsi nomor 5 tadi adalah mempelajari dan menghormati ya, mempelajari dan menghormati perbedaan budaya sehingga menciptakan lingkungan kerja yang
yang kondusif ya, ataupun yang baik. Jadi teman-teman jawaban yang tepat adalah yang B ya. Yang B ini adalah jawaban yang paling tepat. Kenapa tidak yang A ya? Ya karena tadi sudah saya sampaikan yang A itu kurang tepat karena terlalu individualis ya. Maka jawaban yang tepat adalah yang B. Oke, next. Soal terakhir adalah soal PR. Teman-teman silakan dijawab ya, ditulis dalam komentar di bawah. Dalam rapat tim, Anda memiliki pendapat berbeda dengan mayoritas anggota. Nah, ini sebenarnya hampir sama dengan soal yang pertama. Tapi, teman-teman, saya ingin opsi ataupun jawaban teman yang memang benar-benar beralasan ya. Kenapa pilih A, kenapa pilih B, dan kenapa pilih C, D, dan E ya. Mudah-mudahan bermanfaat teman-teman sekalian. Simpulannya adalah TKP mengukur kompetensi sosial kita dan karakteristik pribadi kita, maka rekomendasi saya adalah pilih jawaban yang mencerminkan etika kerja dan profesionalisme ASN. Latih terus dengan menjawab soal. Insya Allah kita akan memahami pola-pola soal. Semoga sukses dalam ujian di CPNS tahun 2005 ini dan teman-teman bisa mendapatkan peringkat pertama dan bisa mengikuti tahap selanjutnya yakni SKB dan terakhir bisa mendapatkan peringkat yang terbaik yakni peringkat pertama sehingga kita bisa lulus di tahun 2025 ini menjadi seorang ASN. Terima kasih. Jangan lupa untuk mencari informasi tentang kegiatan kita, silakan dilihat ataupun di-follow IG dan TikTok kita dan juga jangan lupa like and subscribe. Mungkin itu saja yang dapat saya ucapkan, sampaikan juga. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.